Bagus sekali. Kamu berhasil merangkum dan menyelesaikan cerita dengan sebuah akhir yang penuh ketegangan dan perenungan. Pembaca bisa merasakan emosi Iko yang terombang-ambing di antara rasa tanggung jawab dan risiko besar yang ia hadapi. Bab 10 ini memberikan kesan bahwa meski kebenaran akhirnya terungkap, ada pengorbanan besar yang harus diterima. Pagi itu, langit tak secerah biasanya. Awan menggantung rendah, membawa udara lembab yang menempel di kulit seperti lem tak kasat mata. Aku berjalan sendirian melewati jalanan sempit menuju Pasar Cipluk, tempat yang biasa kujadikan lokasi untuk menggali kisah. Sebagai jurnalis lepas, aku terbiasa menjadikan keramaian sebagai sumber cerita, dan pasar tradisional seperti ini selalu punya kisah yang tak tertulis. Kamera kecilku tergantung di leher, tak terlalu mencolok, tapi cukup tajam untuk menangkap kehidupan apa adanya. Langkahku pelan, tak terburu. Mataku menari-nari mengikuti aktivitas para pedagang dan pembeli. Seorang ibu muda sedang menawar cabai dengan nada tinggi. Seorang bapak tua menjinjing karung penuh bawang. Semua tampak biasa, bising, berantakan. Tapi hidup, sampai aku melihatnya. Seorang nenek renta, duduk bersila di ujung trotoar, tepat di depan parit kecil yang menghitam. Ia menggelar tikar lusuh dan menata beberapa ikat bayam, daun singkong, dan tomat sisa kemarin. Rambutnya yang memutih diikat seadanya, dan keriput di wajahnya seolah mengisyaratkan umur yang sudah menelan banyak derita. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Namanya Nenek Sutik. Beberapa kali aku sempat mewawancarainya sebentar untuk artikel ringan yang tak pernah benar-benar dimuat. Tapi pagi itu, bukan cerita tentang bayam atau hidupnya yang keras yang menarik perhatianku, melainkan seseorang. Seorang pria berseragam putih berdiri di hadapannya dengan tangan bertolak pinggang. Wajahnya tegang, matanya tajam, penuh amarah. Lalu, tanpa banyak bicara, ia mengambil ember yang entah dari mana asalnya dan menyiramkan isinya tepat ke atas lapak. Nenek Sutik air itu kotor, hitam, berminyak, mungkin air cucian warung atau limbah parit. Seketika, sayur-sayuran itu mengambang, tercemar. Nenek Sutik terdiam, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Aku terpaku. Untuk beberapa detik, aku hanya berdiri. Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi tangan ini, entah bagaimana, refleks, mengangkat kamera dan menekan tombol rekam. Sudah dibilang jangan jualan di sini, Bu. Teriak si pria, nadanya tinggi, penuh arogansi. Ini jalan umum, trotoar, bukan tempat gelar tikar seenaknya. Nenek Sutik memandangnya, masih tanpa suara. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tak menangis, hanya diam, menerima. Beberapa orang memperhatikan, tapi tak ada yang bergerak, tak ada yang membela. Mereka menonton, seperti aku. Bedanya, aku merekam. Apa Ibu Tuli, hah? Sudah dibilang berkali-kali. Pria itu menyiram lagi, kali ini mengenai sebagian tubuh Nenek Sutik. Bahunya basah, kain jariknya menghitam. Aku menggigit bibirku. Cukup. Suaraku akhirnya pecah, dan langkahku maju tanpa pikir panjang. Kamera masih menyala di tanganku. Bapak, nggak bisa seenaknya begini. Ini manusia, bukan sampah. Dia menoleh. Wajahnya berubah. Mata kami bertemu. Sebuah momen singkat, tapi terasa panjang. Ia memicingkan mata, melihat kamera di tanganku, lalu menyeringai kecil. Rekamlah. Biar kau juga tahu, hukum itu bukan di tanganmu, katanya dingin. Lalu ia pergi, meninggalkan jejak air kotor dan rasa marah yang menggumpal. Aku segera menghampiri Nenek Sutik. Ia masih duduk di tempatnya. Tangannya gemetar, tapi ia tersenyum kecil padaku. Maaf, Nak, jadi bikin repot, katanya lirih. Aku menggeleng. Saya yang minta maaf, Nek. Saya terlambat bantu. Ia tertawa pendek. Tertawa yang getir, bukan bahagia. Sudah biasa, Nak. Sudah. Sering begini. Tapi saya butuh makan. Harus tetap jualan. Aku berjongkok di hadapannya, menatap matanya yang sembab. Dalam hati aku tahu, ini bukan lagi sekadar kisah untuk diketik di lembar kosong.
Ini sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang harus dilawan. Hari mulai siang. Aku duduk di kamar kos memandangi layar laptop. Video itu masih mentah, belum kusunting. Tapi detik demi detiknya sudah cukup berbicara. Aku tak menambahkan suara, tak menambahkan narasi. Rekaman itu sudah menyampaikan lebih banyak dari 1000 kata. Kursor mouseku berhenti di tombol unggah. Aku tahu konsekuensinya. Tapi aku juga tahu, jika aku diam, aku sama saja dengan mereka yang hanya menonton dan membisu. Klik video itu mulai naik. Aku menyandarkan punggung ke kursi dan menutup mata. Tak ada musik heroik. Tak ada sambutan luar biasa. Tapi di dada, ada bara kecil yang menyala. Aku tak tahu akan jadi apa ini nanti. Tapi yang jelas, aku tak akan tinggal diam. Karena hari itu, aku tak cuma melihat air kotor yang menyiram lapak seorang nenek, tapi juga melihat bagaimana kekuasaan bisa melukai yang lemah, dan diam kita adalah persetujuan. 2 hari setelah video itu viral, aku mulai menerima pesan dari berbagai pihak. Beberapa mendukung, beberapa menyudutkan, dan beberapa cukup membuat jantungku berdebar tak karuan. Satu pesan masuk malam itu, tanpa nama pengirim, hanya 3 kata, itu ayah Damar. Aku membaca pesan itu berulang kali. Damar, sahabatku sejak kami sama-sama masuk lembaga pers mahasiswa. Kami pernah ngopi bareng sambil bahas mimpi, pernah duduk berjam-jam merancang liputan sosial yang tak kunjung disetujui redaksi. Damar, yang selalu membelaku saat dosen menyudutkan, karena tulisan-tulisanku dianggap terlalu keras kepala. Dan sekarang, seseorang mengatakan, orang yang menyiram nenek Sutik itu adalah ayahnya. Aku tak langsung percaya. Tapi kepala ini tak bisa diam. Hatiku tak tenang. Aku butuh jawaban langsung dari orangnya. Maka hari itu, aku putuskan untuk menemuinya. Damar tinggal di daerah utara, di sebuah kompleks perumahan pegawai negeri yang berdiri sejak puluhan tahun lalu. Aku masih ingat rumahnya. Pagar putih, bunga kamboja di depan, dan kursi rotan tua yang selalu ia benci karena membuatnya gatal. Saat tiba di depan rumah itu, langit sudah mulai gelap. Lampu di teras menyala. Aku berdiri di depan pagar, mencoba menata napas yang kacau, rasa gugup, takut, dan bingung berdesakan dalam dada. Kok? Suara itu terdengar dari arah dalam. Damar. Ia masih sama. Kemeja polos, rambut sedikit acak, dan tatapan mata yang selalu menenangkan. Tapi ada garis kecemasan di dahinya yang dulu tak pernah ada. Aku hanya bisa menatapnya. Masuk dulu, katanya singkat. Kami duduk di ruang tamu. Tak ada basa-basi. Damar tahu aku datang bukan untuk nostalgia. Ayahmu. Suaraku nyaris tak terdengar. Damar menatapku lama. Hening. Udara seolah membeku. Iya, jawabnya akhirnya. Itu ayahku. Seandainya saat itu bumi terbelah, mungkin aku lebih memilih melompat ke dalamnya daripada harus menanggung rasa itu. Bukan cuma syok, lebih dari itu. Rasanya seperti dunia yang kupercaya tiba-tiba retak. Kenapa, Mar? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Pertanyaan bodoh, mungkin. Tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Ayah keras kepala, jawab Damar. Dia percaya bahwa pasar itu harus dibersihkan dari pedagang liar. Dia selalu bicara soal kedisiplinan, soal peraturan, soal ketegasan. Tapi, dia lupa caranya melihat manusia sebagai manusia. Aku terdiam. Kata-kata Damar bukan pembelaan, bukan pula pengakuan. Lebih seperti luka lama yang tak pernah ditangani dengan benar. Kok, ayahku memang salah. Tapi dia juga punya jabatan, reputasi. Kalau video itu terus disebarkan, bukan cuma dia yang jatuh. Keluarga kami juga ikut hancur. Aku, ibu, semuanya. Aku menggigit bibir. Tak berani menatap matanya. Jadi kamu minta aku diam? Tanyaku akhirnya. Bukan diam, tapi berhenti. Kamu sudah dapat atensinya, kan? Sudah viral. Sudah banyak yang tahu. Aku menatapnya kali ini. Tapi belum ada keadilan. Damar membuang napas. Matanya mulai basah. Lalu kamu maunya apa? Lihat ayahku dipecat?
Masuk berita setiap hari, diolok-olok di depan tetangga. Kamu tahu sendiri dia bukan orang yang jahat. Dia cuma salah. Sekali yang menyakitkan banyak orang. Sahutku cepat. Aku berdiri. Tak tahan duduk lebih lama. Ko, tolong. Jangan teruskan ini. Biar aku yang bicara sama ayah. Biar aku yang cari cara untuk dia minta maaf. Tapi jangan bikin ini lebih besar lagi. Bukan karena kami takut, tapi karena kami manusia, sama seperti nenek itu. Aku berjalan, keluar tanpa berkata apa-apa. Malam itu, langkah kakiku terasa lebih berat dari biasanya. Jalanan sepi, tapi pikiranku riuh. Aku benci ini. Aku benci harus memilih. Di rumah, aku duduk menatap layar laptop. Videonya masih ada. Jumlah tayang sudah menembus angka tak terbayangkan. Tapi aku belum menulis artikel panjang tentang ini. Belum mengungkap siapa pelakunya. Belum menyebut nama apapun. Karena kini, yang kutulis bukan cuma berita, tapi kebenaran yang menyeret hatiku sendiri ke dalamnya. Aku membuka folder khusus, berisi footage tambahan, potongan-potongan wawancara, dan rekaman diam-diam dari beberapa orang pasar. Semuanya lengkap. Aku bisa saja menerbitkan semuanya malam itu juga. Tapi jari-jari ini tak mau bergerak. Apakah aku akan mengorbankan Damar dan keluarganya demi membela seseorang yang bahkan tak mengenalku? Apakah ini masih soal keadilan? Atau hanya ego? Aku rebah di kursi, memejamkan mata. Ingat suara nenek Sutik. Ingat tatapan Damar. Dua dunia yang saling bertabrakan, dan aku berada di tengahnya, terjepit, teriris pelan. Esok paginya, aku kembali ke rumah nenek Sutik. Nia menyambutku dengan wajah kusut. Nenek nggak bisa tidur semalaman, katanya. Katanya, dia nggak mau bikin Mas Iko susah. Aku masuk. Nenek Sutik duduk bersandar di dinding, mengenakan selimut tipis. Wajahnya lebih lelah dari sebelumnya. Nak Iko, kalau semua ini bikin kamu kehilangan teman, lebih baik berhenti saja. Aku tersenyum pahit. Kalau saya berhenti, Nek, siapa lagi yang mau dengar cerita nenek? Ia terdiam, menahan air mata, dan aku tahu, aku tak bisa mundur lagi. Malam itu aku menyalakan laptop. Kali ini aku tak sekadar menulis fakta, aku menulis hati. Tentang bagaimana kekuasaan bisa membutakan belas kasih. Tentang seorang sahabat yang harus memilih antara darah dan nurani. Tentang nenek tua yang tak pernah berharap jadi simbol apapun. Hanya ingin berjualan sayur, hidup, damai di masa tuanya. Artikel itu kuberi judul, Siram Air Basahi Nurani. Tanpa menyebut nama, tanpa menuduh. Tapi dengan satu pesan jelas, bahwa luka sosial tak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Apalagi jika maaf itu dipaksa oleh rasa malu, bukan keinginan untuk berubah. Pagi itu, aku masih setengah sadar ketika suara notifikasi ponsel membangunkanku. Cahaya matahari menembus tirai jendela dan menusuk mataku. Aku menguap sembari meraih ponsel yang tergeletak di atas meja kecil di sebelah tempat tidur. Satu pesan masuk. Nomor tak dikenal. Isinya singkat, hanya 3 kata. Itu ayah Damar. Aku duduk tegak. Dadaku langsung terasa sesak. Tanganku sedikit gemetar saat membaca ulang pesan itu. Kalimat yang seharusnya tak berarti banyak. Tapi bagi seorang sahabat, bagi aku, kalimat itu adalah hantaman. Aku coba menepis prasangka itu. Mungkin hanya orang iseng. Mungkin hanya kebetulan. Tapi dalam hatiku, ada suara kecil yang tak bisa kuabaikan. Dan seperti biasanya, rasa ingin tahuku, yang sejak dulu jadi kutukan sekaligus berkah, mengalahkan segalanya. Aku membuka kembali video yang kuunggah 3 hari lalu. Wajah pelaku memang terekam samar, tapi cukup jelas untuk dikenali jika seseorang memperhatikannya dengan saksama. Kumis tebal, rambut tipis di bagian depan, dan kacamata persegi. Dan semakin kuperhatikan, semakin aku tak bisa menyangkal kemiripannya. Siangnya, aku memberanikan diri menelepon Damar. Suaranya di ujung sana terdengar normal, seolah dunia tak sedang terbakar. Ko, tumben. Ada apa? Bisa ketemu? Sekarang? Wah, aku masih di kantor. Tapi bisa nanti sore.
Di tempat biasa, aku mengangguk meski tahu dia tak bisa melihat. Oke. 4 sore, ya. Sore itu, kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil di ujung Jalan Slamet. Tempat ini punya banyak kenangan. Disinilah kami dulu merancang liputan investigasi pertama kami tentang perampasan lahan petani. Disinilah kami tertawa, berdebat, bahkan saling diam karena ego. Dan kini, tempat ini akan menjadi saksi dari salah satu percakapan tersulit dalam hidupku. Damar sudah menungguku di pojok, seperti biasa. Ia tersenyum saat melihatku datang. Tapi senyum itu tak sehangat biasanya. Kami duduk tanpa banyak basa-basi. Aku tahu kamu udah lihat videonya, kataku pelan. Damar mengangguk, mengambil napas panjang. Kamu tahu siapa itu? Ia terdiam, lalu, dengan suara nyaris berbisik, menjawab. Iya, aku tahu. Jantungku seakan berhenti berdetak sejenak. Itu, ayahku, Ko. Suasana mendadak sunyi. Suara pengunjung lain, denting sendok, musik lembut dari pengeras suara. Semua seperti tenggelam dalam ruang hampa antara aku dan Damar. Aku tak tahu harus berkata apa. Dia memang seperti itu. Lanjut Damar. Keras. Selalu bicara soal aturan. Kadang berlebihan. Tapi, dia tetap ayahku. Aku menatap matanya. Mata yang dulu penuh semangat untuk melawan ketidakadilan. Mata yang dulu menolak tunduk pada kekuasaan. Kini, sayu, ragu. Aku gak minta kamu hapus videonya, ucapnya. Aku tahu itu penting. Aku tahu kamu melakukannya karena rasa pedulimu yang besar. Lalu ia menunduk, suaranya makin rendah. Tapi tolong jangan lanjutkan investigasinya. Jangan sebar nama. Jangan bawa ini lebih jauh. Aku menggigit bibir, menahan ledakan emosi yang naik ke tenggorokan. Damar, nenek itu nggak salah apa-apa. Dia cuma jualan sayur. Disiram kayak sampah di jalan. Kamu pikir itu cuma masalah kecil? Ini soal martabat manusia. Aku tahu, sahutnya cepat. Tapi ini juga soal keluargaku. Ibu sakit-sakitan. Kakakku baru mulai kerja. Kalau semua ini meledak, kalau nama ayah disebut, habis kami Ko. Aku menghela napas panjang. Berat. Sangat berat. Jadi kamu minta aku bungkam? Tanyaku tajam. Damar menatapku penuh luka. Aku minta kamu memilih cara yang lain. Kamu bisa tetap perjuangkan keadilan tanpa menjatuhkan nama orang, tanpa menghancurkan keluarga. Aku berdiri. Tak tahan lebih lama. Maaf, Mar. Aku butuh waktu. Di kamar malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiran berputar tanpa arah. Di satu sisi, ada nenek Sutik. Wajahnya, tubuh tuanya yang gemetar waktu bicara, padaku kalimat-kalimatnya yang penuh kesabaran. Semua masih membekas jelas. Di sisi lain ada Damar, sahabatku, saudara dalam perjuangan, lelaki yang pernah menuliskan naskah paling keras tentang penggusuran, tapi kini takut bicara tentang ayahnya sendiri. Apa aku salah kalau tetap melanjutkan ini? Apa aku terlalu egois kalau ingin kebenaran muncul meski harus menyakiti orang lain? Kupandangi layar laptop. Jari-jari ini gemetar saat membuka draft artikelku. Judul sementaranya, Pasar yang disiram, hati yang terkoyak. Aku belum menuliskan nama pelaku. Belum menuliskan fakta bahwa ia adalah pejabat setempat yang punya pengaruh cukup besar. Tapi semua bahan sudah ada. Rekaman, kesaksian, catatan kronologis, semua lengkap. Aku bisa menyelesaikannya malam ini dan mengunggahnya besok. Tapi aku hanya menatap layar kosong selama berjam-jam. Pagi harinya, aku kembali ke pasar. Nenek Sutik duduk di tikarnya, menjajakan kangkung dan bayam yang sudah mulai layu. Mas Iko? Saya lihat videonya. Terima kasih ya. Aku tersenyum, duduk di sampingnya. Nenek masih kuat jualan begini? Dia mengangguk pelan. Namanya juga hidup, Nak. Nenek nggak minta banyak. Cuman ingin cari makan sendiri. Nggak mau jadi beban. Aku terdiam.
Ingin bicara banyak, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Nek, kalau orang yang nyiram nenek itu ternyata orang penting, nenek tetap ingin saya teruskan? Ia menoleh, menatapku dengan mata yang dalam. Lalu berkata pelan, kalau anaknya baik, mungkin dia bisa ajari bapaknya. Tapi kalau semua diem, yang jahat bakal pikir mereka benar. Aku mengangguk pelan. Dan saat itu juga, aku tahu, aku harus memilih jalan yang paling sulit. Tapi juga yang paling benar. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rasanya seperti berjalan di tengah kabut. Setiap langkah terasa ragu, dan setiap keputusan membelah dua dunia yang berbeda. Dunia sahabatku, dan dunia nuraniku. Aku tetap menulis. Tapi tak pernah mengunggah. Setiap kali kususun paragraf pembuka, selalu kutahan jari-jariku di tengah jalan. Ada rasa bersalah yang menyelinap. Bukan hanya pada Damar, tapi juga pada diriku sendiri. Di satu sisi, aku ingin memperjuangkan nenek Sutik. Melanjutkan tulisan. Menggali lebih dalam. Membongkar siapa sebenarnya pejabat arogan itu. Tapi di sisi lain, bayangan wajah Damar dan keluarganya yang mungkin akan jadi korban dari ledakan ini membuatku ciut sejenak. Aku tidak bodoh. Aku tahu apa yang bisa terjadi jika tulisan ini tayang di media besar. Aku tahu artikel yang menyebut nama lengkap pelaku, jabatan, hingga hubungannya dengan salah satu kepala dinas itu bisa mengguncang. Bukan hanya karier ayah Damar yang habis, tapi juga rumah tangganya, reputasi keluarganya, masa depan adik Damar yang baru mulai kerja di kantor kecamatan. Dan semua itu bisa runtuh karena satu klik tombol unggah. Dan entah kenapa, aku tak sanggup menekannya. Sore itu, aku memutuskan mengunjungi redaksi tempatku biasa mengirim tulisan. Bukan untuk menyerahkan artikel, tapi sekadar mencari udara baru. Kepala editor, Mas Dito, duduk di ruangannya sambil menyeruput kopi hitam. Saat aku datang, dia melambaikan tangan. Iko, kapan kirim naskah lagi? Aku kangen tulisanmu yang nyelekit tuh, katanya. Santai, aku tersenyum. Ada bahan, tapi agak berat. Personal. Berat gimana? Ada yang ngancem? Aku menggeleng. Bukan, ini soal sahabatku. Mas Dito mengangkat alis. Wah, makin menarik. Duduk dulu, ceritain. Aku duduk, lalu bercerita pelan-pelan. Tentang kejadian di pasar. Tentang video yang viral. Tentang wajah pelaku yang ternyata ayah dari sahabatku sendiri. Dan tentang permintaan Damar agar aku berhenti, menulis lebih jauh. Mas Dito menyimak tanpa menyela. Baru setelah aku selesai, ia menyandarkan punggung dan menghela napas panjang. Kamu tahu kok, jurnalisme itu bukan cuma soal benar dan salah, tapi soal keberanian untuk berdiri di tengah badai dan tetap memilih kebenaran. Sahabatmu mungkin akan membencimu, tapi kebenaran kadang butuh pengkhianatan kecil terhadap perasaan. Aku menunduk, berat mendengar kalimat itu. Tapi jangan salah juga, lanjutnya. Kalau kamu merasa belum siap, itu juga sah. Kamu bukan robot. Kamu manusia. Dan tulisanmu akan lebih kuat kalau kamu tahu apa yang kamu perjuangkan. Aku mengangguk pelan. Aku belum yakin. Jawabku jujur. Mas Dito menepuk bahuku. Ya sudah, jangan dipaksa. Tapi jangan didiamkan. Terlalu banyak ketidakadilan lahir karena orang baik memilih diam. Kalimat itu membekas sampai malam. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Besok paginya, aku memutuskan menemui Damar lagi. Aku ingin bicara jujur. Bukan sebagai jurnalis, tapi sebagai sahabat. Kami bertemu di taman belakang perpustakaan kota, tempat yang dulu jadi pelarian kami dari hiruk-pikuk kampus. Di bangku kayu itu, aku menatap Damar dalam-dalam. Saat aku tiba di lapak sederhananya, Nenek Sutik sedang menyusun ikatan bayam di atas tikar. Kulit tangannya tampak lebih keriput dari terakhir aku lihat. Tapi senyumnya tetap sama, ramah, seperti embun pagi. Loh, Mas Iko, alhamdulillah masih ingat sama saya, katanya pelan.
Aku belum unggah artikelnya, kataku pelan. Tapi bukan karena takut. Damar mengangguk, meski matanya terlihat cemas. Aku masih bingung, Mar. Antara kamu dan kebenaran. Antara rasa dan logika. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak bisa pura-pura nggak lihat apa yang terjadi di pasar hari itu. Ia menunduk. Tangannya menggenggam botol air mineral yang tak dibuka-buka. Kamu marah? Tanyaku. Ia menggeleng. Enggak, aku cuman sedih. Karena aku tahu kamu benar. Tapi aku juga tahu, keluargaku nggak akan kuat kalau ini pecah. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, ayahku memang keras. Dulu dia bukan begitu, tapi sejak naik jabatan dia berubah. Lebih kasar, lebih sombong. Kadang aku juga muak, tapi dia tetap ayahku kok. Aku menelan ludah. Rasanya seperti ada duri yang menancap di tenggorokan. Aku nggak janji bakal diam. Tapi aku janji, kalau ini kulanjutkan, aku akan coba seadil mungkin. Nggak bawa-bawa hal pribadi. Damar menatapku, dan untuk pertama kalinya aku lihat air mata di matanya. Terima, kasih karena jujur kok, kami tak bicara lama. Tapi cukup untuk menyadari satu hal. Apapun yang kulakukan setelah ini, persahabatan kami tak akan sama lagi. Malam harinya aku mulai menulis ulang artikel itu. Tapi kali ini aku tak langsung sebut nama. Aku tulis kisah nenek Sutik dengan segala rasa yang kurasakan. Aku ceritakan bagaimana ia dibentak, disiram, dan diperlakukan seperti sampah oleh seorang pejabat yang seharusnya melindungi rakyat. Aku deskripsikan pelaku dengan detail, tapi tak menyebut nama. Hanya jabatan, lokasi, dan waktu. Cukup untuk membuat masyarakat berpikir. Cukup untuk membuat aparat bergerak kalau mereka masih punya hati. Aku kirim ke redaksi. Tak lama kemudian, artikel itu tayang dengan judul Air Kotor dan Martabat yang Tercuci. Dan dalam waktu kurang dari 1 hari, tulisanku dibagikan ribuan kali. Komentar datang dari berbagai penjuru. Sebagian marah, sebagian muak, sebagian bertanya-tanya, siapa pelaku sebenarnya? Aku tahu, badai sedang mendekat. Dan aku juga tahu, ini baru permulaan. Aku tidak menyangka tulisanku akan meledak secepat itu. Saat aku membuka ponsel keesokan paginya, notifikasi mengalir seperti air bah. Puluhan pesan masuk. Sebagian dari nomor yang tak kukenal. Banyak yang memuji. Tidak sedikit yang memaki. Komentar-komentar di kolom media daring tempat artikelku terbit juga tak kalah heboh. Ada yang mengutipnya, lalu membuat cuitan yang dibagikan puluhan ribu kali. Ada juga akun-akun anonim yang mencoba membongkar siapa sebenarnya si oknum pejabat itu. Dan seperti yang kuduga, mereka mulai menebak-nebak. Nama, jabatan, bahkan foto-foto lama yang mirip dengan kejadian di pasar mulai berseliweran di lini masa. Aku tahu waktuku tidak banyak, seseorang pasti akan menghubungi, dan benar saja. Sekitar jam 10 pagi, nomor tak dikenal menelepon, suaranya berat. Terdengar seperti pria parubaya yang sedang menahan amarah. Kamu penulis artikel itu? Tanyanya tanpa basa-basi. Ada yang bisa saya bantu? Aku mencoba tenang. Kamu pikir kamu siapa? Menulis seenaknya tanpa izin. Apa kamu tahu dampaknya? Aku menarik napas dalam. Saya hanya menulis apa yang saya lihat. Fakta lapangan, Pak. Tidak ada yang saya tambah-tambahi. Kalau kamu mau hidup tenang, hapus artikel itu sekarang juga. Klik. Telepon ditutup. Aku duduk mematung. Nada ancaman itu bukan hal baru buatku. Sebagai jurnalis lepas, aku sudah beberapa kali menerima peringatan semacam itu. Tapi kali ini, terasa berbeda. Lebih pribadi. Lebih dingin. Seperti tikaman yang diarahkan ke dada, bukan ke kertas. Siang, harinya aku memutuskan mengunjungi nenek Sutik. Sudah beberapa hari sejak kejadian itu, dan aku belum benar-benar sempat bertanya apa yang terjadi setelahnya. Pasar juga sempat sepi karena isu keributan antara pedagang dan satpol. Aku ingin tahu, apakah beliau baik-baik saja? Aku duduk di sebelahnya. Maaf, saya baru sempat ke sini, Nek. Beliau mengangguk. Saya dengar tulisan Mas rame di internet, sampai anak saya yang di luar kota nelepon.
Katanya, ibu masuk berita. Aku tersenyum kecut. Saya cuma ingin cerita ibu didengar banyak orang. Nenek Sutik menghela napas. Orang kayak saya itu biasa dihina, Mas. Sudah puluhan tahun jualan di pasar. Yang nyuruh pindah, yang nuduh ganggu jalan, yang main kasar. Semua udah pernah. Tapi baru kali ini ada yang peduli. Aku menggenggam tangannya. Kasar dan dingin, tapi penuh ketabahan. Kalau saya boleh minta satu hal, Mas. Jangan berhenti di sini. Banyak ibu-ibu kayak saya. Banyak yang nasibnya lebih parah. Kalau Mas bisa tulis kami, mungkin dunia bisa sedikit lebih adil. Kata-katanya menusuk. Tapi bukan dalam arti buruk. Menusuk yang justru membuka mata, seolah menamparku lembut dan berkata, "Ayo, teruskan." Malamnya aku bertemu Damar lagi, tanpa rencana, tanpa janji. Dia muncul di depan kosku, berdiri dengan tangan di saku, dan raut wajah yang tidak bisa kutebak, antara kecewa, marah, dan lelah. "Kamu udah tulis artikel lanjutan?" Tanyanya. "Belum. Tapi yang pertama udah cukup bikin ribut ya." Dia mengangguk. Ayahku marah besar. Dia mulai dicurigai orang kantor. Bahkan ada kepala bidang yang terang-terangan nanya soal kejadian di pasar. Aku menelan ludah. Aku belum sebut nama siapapun, Mar. Tapi orang tahu kok. Mereka bisa sambung-sambungin. Dia mendekat. "Kamu tahu nggak? Adikku sempat dipanggil atasannya. Cuma buat dikonfirmasi, dia anak siapa." Aku terdiam. Aku tidak tahu harus senang atau bersalah. Dan yang paling parah, ibuku mulai nangis tiap malam. Dia bilang, "Kenapa dunia lebih percaya artikel online daripada suara keluarganya sendiri?" "Mar, aku ngerti kok. Aku tahu kamu niatnya baik. Tapi niat baik kadang bisa jadi peluru paling mematikan." Aku tak bisa membalas. Tak ada argumen yang bisa menang dalam percakapan itu. Karena semua kata yang kupilih tetap akan menyakitinya. Aku cuma minta satu. Kalau kamu mau terus nulis, teruslah. Tapi jangan sebut nama keluargaku. Jangan bawa-bawa kami. Biarkan ayahku hadapi sendiri kalau memang dia salah. Aku mengangguk. Berat. Dan ketika Damar pergi, aku tahu. Garis tak terlihat mulai terbentuk di antara kami. 3 hari kemudian, sebuah pesan masuk ke email kerjaku. Judulnya singkat, "Data untukmu. Kebenaran lebih besar dari yang kau pikir." Isi email itu hanya sebuah tautan drive. Di dalamnya ada folder bernama Aset Pemerintah dan Skandal Lapangan Timur. Aku membuka satu persatu filenya. Rekaman, foto, laporan keuangan yang disembunyikan, dan sebuah dokumen pengaduan dari warga yang ditolak oleh kantor kecamatan. Nama yang tertulis di lembar pengaduan itu adalah nama yang sangat familiar. Terlapor. Bapak H. Hatiku langsung mencelos. Apa ini hanya awal dari kezaliman di pasar? Atau ada hal yang lebih gelap, lebih dalam di balik semua ini? Dan apakah aku siap untuk menulis semuanya? Suara notifikasi terus berdentang dari ponselku. Berita yang kutulis semalam sudah menyebar ke berbagai kanal. Media lokal, akun komunitas, bahkan beberapa jurnalis nasional ikut meretweet tulisanku. Komentar berdatangan. Sebagian memujiku karena berani, sebagian lagi mengancam. "Hati-hati, Mas. Yang kamu sentuh bukan orang sembarangan. Kamu pikir kamu siapa? Berani buka aib pejabat? Siap-siap hilang ya." Aku membaca semuanya sambil menggenggam ponsel erat-erat. Telapak tanganku dingin. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tapi di balik rasa takut itu, ada perasaan lega. Akhirnya aku tak lagi menyimpan kebusukan itu sendirian. Nada ancaman itu bukan hal baru buatku. Sebagai jurnalis lepas, aku sudah beberapa kali menerima peringatan semacam itu. Tapi kali ini, terasa berbeda. Lebih pribadi. Lebih dingin. Seperti tikaman yang diarahkan ke dada, bukan ke kertas. Siang, harinya aku memutuskan mengunjungi Nenek Sutik. Sudah beberapa hari sejak kejadian itu, dan aku belum benar-benar sempat bertanya apa yang terjadi setelahnya. Pasar juga sempat sepi karena isu keributan antara pedagang dan satpol.
Aku ingin tahu, apakah beliau baik-baik saja? Aku duduk di sebelahnya. Maaf, saya baru sempat ke... Sini, Nek. Beliau mengangguk. Saya dengar tulisan Mas rame di internet. Sampai anak saya yang di luar kota nelepon. Katanya, ibu masuk berita. Aku tersenyum kecut. Saya cuma ingin cerita ibu didengar banyak orang. Nenek Sutik menghela napas. Orang kayak saya itu biasa dihina, Mas. Sudah puluhan tahun jualan di pasar. Yang nyuruh pindah, yang nuduh ganggu jalan, yang main kasar. Semua udah pernah. Tapi baru kali ini ada yang peduli. Aku menggenggam tangannya. Kasar dan dingin, tapi penuh ketabahan. Kalau saya boleh minta satu hal, Mas. Jangan berhenti di sini. Banyak ibu-ibu kayak saya. Banyak yang nasibnya lebih parah. Kalau Mas bisa tulis kami, mungkin dunia bisa sedikit lebih adil. Kata-katanya menusuk. Tapi bukan dalam arti buruk. Menusuk yang justru membuka mata, seolah menamparku lembut dan berkata, "Ayo, teruskan." Malamnya aku bertemu Damar lagi, tanpa rencana, tanpa janji. Dia muncul di depan kosku, berdiri dengan tangan di saku, dan raut wajah yang tidak bisa kutebak, antara kecewa, marah, dan lelah. "Kamu udah tulis artikel lanjutan?" Tanyanya. "Belum. Tapi yang pertama udah cukup bikin ribut ya." Dia mengangguk. Ayahku marah besar. Dia mulai dicurigai orang kantor. Bahkan ada kepala bidang yang terang-terangan nanya soal kejadian di pasar. Aku menelan ludah. Aku belum sebut nama siapapun, Mar. Tapi orang tahu kok. Mereka bisa sambung-sambungin. Dia mendekat. "Kamu tahu nggak? Adikku sempat dipanggil atasannya. Cuma buat dikonfirmasi, dia anak siapa." Aku terdiam. Aku tidak tahu harus senang atau bersalah. Dan yang paling parah, ibuku mulai nangis tiap malam. Dia bilang, kenapa dunia lebih percaya artikel online daripada suara keluarganya sendiri? "Mar, aku ngerti kok. Aku tahu kamu niatnya baik. Tapi niat baik kadang bisa jadi peluru paling mematikan." Aku tak bisa membalas. Tak ada argumen yang bisa menang dalam percakapan itu. Karena semua kata yang kupilih tetap akan menyakitinya. Aku cuma minta satu. Kalau kamu mau terus nulis, teruslah. Tapi jangan sebut nama keluargaku. Jangan bawa-bawa kami. Biarkan ayahku hadapi sendiri kalau memang dia salah. Aku mengangguk. Berat. Dan ketika Damar pergi, aku tahu. Garis tak terlihat mulai terbentuk di antara kami. 3 hari kemudian, sebuah pesan masuk ke email kerjaku. Judulnya singkat, "Data untukmu. Kebenaran lebih besar dari yang kau pikir." Isi email itu hanya sebuah tautan drive. Di dalamnya ada folder bernama Aset Pemerintah dan Skandal Lapangan Timur. Aku membuka satu persatu filenya. Rekaman, foto, laporan keuangan yang disembunyikan, dan sebuah dokumen pengaduan dari warga yang ditolak oleh kantor kecamatan. Nama yang tertulis di lembar pengaduan itu adalah nama yang sangat familiar. Terlapor. Bapak H. Hatiku langsung mencelos. Apa ini hanya awal dari kezaliman di pasar? Atau ada hal yang lebih gelap, lebih dalam di balik semua ini? Dan apakah aku siap untuk menulis semuanya? Suara notifikasi terus berdentang dari ponselku. Berita yang kutulis semalam sudah menyebar ke berbagai kanal. Media lokal, akun komunitas, bahkan beberapa jurnalis nasional ikut meretweet tulisanku. Komentar berdatangan. Sebagian memujiku karena berani, sebagian lagi mengancam. "Hati-hati, Mas. Yang kamu sentuh bukan orang sembarangan. Kamu pikir kamu siapa? Berani buka aib pejabat? Siap-siap hilang ya." Aku membaca semuanya sambil menggenggam ponsel erat-erat. Telapak tanganku dingin. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tapi di balik rasa takut itu, ada perasaan lega. Akhirnya aku tak lagi menyimpan kebusukan itu sendirian. Nada ancaman itu bukan hal baru buatku. Sebagai jurnalis lepas, aku sudah beberapa kali menerima peringatan semacam itu. Tapi kali ini, terasa berbeda. Lebih pribadi. Lebih dingin. Seperti tikaman yang diarahkan ke dada, bukan ke kertas.
Siang, harinya aku memutuskan mengunjungi Nenek Sutik. Sudah beberapa hari sejak kejadian itu, dan aku belum benar-benar sempat bertanya apa yang terjadi setelahnya. Pasar juga sempat sepi karena isu keributan antara pedagang dan satpol. Aku ingin tahu, apakah beliau baik-baik saja? Aku duduk di sebelahnya. Maaf, saya baru sempat ke sini, Nek. Beliau mengangguk. Saya dengar tulisan Mas rame di internet, sampai anak saya yang di luar kota nelepon. Katanya, ibu masuk berita. Aku tersenyum kecut. Saya cuma ingin cerita ibu didengar banyak orang. Nenek Sutik menghela napas. Orang kayak saya itu biasa dihina, Mas. Sudah puluhan tahun jualan di pasar. Yang nyuruh pindah, yang nuduh ganggu jalan, yang main kasar. Semua udah pernah. Tapi baru kali ini ada yang peduli. Aku menggenggam tangannya. Kasar dan dingin, tapi penuh ketabahan. Kalau saya boleh minta satu hal, Mas. Jangan berhenti di sini. Banyak ibu-ibu kayak saya. Banyak yang nasibnya lebih parah. Kalau Mas bisa tulis kami, mungkin dunia bisa sedikit lebih adil. Kata-katanya menusuk. Tapi bukan dalam arti buruk. Menusuk yang justru membuka mata, seolah menamparku lembut dan berkata, "Ayo, teruskan." Malamnya aku bertemu Damar lagi, tanpa rencana, tanpa janji. Dia muncul di depan kosku, berdiri dengan tangan di saku, dan raut wajah yang tidak bisa kutebak, antara kecewa, marah, dan lelah. "Kamu udah tulis artikel lanjutan?" Tanyanya. "Belum. Tapi yang pertama udah cukup bikin ribut ya." Dia mengangguk. Ayahku marah besar. Dia mulai dicurigai orang kantor. Bahkan ada kepala bidang yang terang-terangan nanya soal kejadian di pasar. Aku menelan ludah. Aku belum sebut nama siapapun, Mar. Tapi orang tahu kok. Mereka bisa sambung-sambungin. Dia mendekat. "Kamu tahu nggak? Adikku sempat dipanggil atasannya. Cuma buat dikonfirmasi, dia anak siapa." Aku terdiam. Aku tidak tahu harus senang atau bersalah. Dan yang paling parah, ibuku mulai nangis tiap malam. Dia bilang, kenapa dunia lebih percaya artikel online daripada suara keluarganya sendiri? "Mar, aku ngerti kok. Aku tahu kamu niatnya baik. Tapi niat baik kadang bisa jadi peluru paling mematikan." Aku tak bisa membalas. Tak ada argumen yang bisa menang dalam percakapan itu. Karena semua kata yang kupilih tetap akan menyakitinya. Aku cuma minta satu. Kalau kamu mau terus nulis, teruslah. Tapi jangan sebut nama keluargaku. Jangan bawa-bawa kami. Biarkan ayahku hadapi sendiri kalau memang dia salah. Aku mengangguk. Berat. Dan ketika Damar pergi, aku tahu. Garis tak terlihat mulai terbentuk di antara kami. 3 hari kemudian, sebuah pesan masuk ke email kerjaku. Judulnya singkat, "Data untukmu. Kebenaran lebih besar dari yang kau pikir." Isi email itu hanya sebuah tautan drive. Di dalamnya ada folder bernama Aset Pemerintah dan Skandal Lapangan Timur. Aku membuka satu persatu filenya. Rekaman, foto, laporan keuangan yang disembunyikan, dan sebuah dokumen pengaduan dari warga yang ditolak oleh kantor kecamatan. Nama yang tertulis di lembar pengaduan itu adalah nama yang sangat familiar. Terlapor. Bapak H. Hatiku langsung mencelos. Apa ini hanya awal dari kezaliman di pasar? Atau ada hal yang lebih gelap, lebih dalam di balik semua ini? Dan apakah aku siap untuk menulis semuanya? Suara notifikasi terus berdentang dari ponselku. Berita yang kutulis semalam sudah menyebar ke berbagai kanal. Media lokal, akun komunitas, bahkan beberapa jurnalis nasional ikut meretweet tulisanku. Komentar berdatangan. Sebagian memujiku karena berani, sebagian lagi mengancam. "Hati-hati, Mas. Yang kamu sentuh bukan orang sembarangan. Kamu pikir kamu siapa? Berani buka aib pejabat? Siap-siap hilang ya." Aku membaca semuanya sambil menggenggam ponsel erat-erat. Telapak tanganku dingin. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tapi di balik rasa takut itu, ada perasaan lega. Akhirnya aku tak lagi menyimpan kebusukan itu sendirian. 3 hari setelah berita viral,
Aku menerima surat panggilan dari pihak berwenang. Bukan polisi, tapi Komisi Pengawasan Etika ASN. Rupanya, hasil tulisanku memicu audit mendadak terhadap kantor dinas sosial tempat Pak Hartanto bekerja. Aku duduk sendirian di ruang tamu kantor itu, sambil menatap kaca jendela. Di luar, orang-orang lalu lalang tanpa tahu betapa sesaknya dunia dalam dadaku. Pintu terbuka. Seorang pria paruh baya dengan kemeja putih rapi berjalan masuk dan menyodorkan tangannya. Mas, Iko, saya Bapak Mahendra dari tim audit. Terima kasih atas keberanian dan informasinya. Kami hanya ingin menanyakan beberapa hal. Aku mengangguk. 10 menit berlalu, 20, 30. Pertanyaan mereka mengupas habis kronologi kejadian, data, hingga sumber-sumberku. Aku menjawab dengan hati-hati, tidak ingin menyeret orang yang tak bersalah. Hingga akhirnya satu pertanyaan itu datang. Apakah Mas Iko tahu pasti siapa yang menyiram ibu penjual sayur saat kejadian itu? Aku menarik napas dalam-dalam. Ya, saya menyaksikannya langsung, dan saya punya rekamannya. Mereka saling pandang. Satu dari mereka berkata, pelan, kami sudah lihat videonya. Tapi kami perlu bukti tambahan untuk menghubungkan beliau dengan dokumen anggaran yang fiktif ini. Aku ragu sejenak, lalu mengeluarkan satu flash disk kecil dari dalam tas selempangku. Ada transkrip percakapan yang terekam. Pak Hartanto bicara soal uang pengamanan relokasi dengan bawahannya. Saya simpan semuanya di sini. Sore itu, saat aku keluar dari gedung kantor pemerintah, langit sudah berubah kelam. Angin berembus pelan. Di seberang jalan, seseorang berdiri menungguku. Damar aku mematung. Ia berjalan mendekat. Tak ada senyum. Tak ada sapa. Jadi ini yang kamu pilih? Aku menunduk, tak bisa langsung menjawab. Bapak ditangguhkan dari jabatannya. Rumah kami dihujat orang. Kamu puas? Dam. Aku cuma apa? Bikin keluargaku jadi bahan. Hujatan publik? Aku menatap matanya. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Tapi aku nggak bisa tutup mata, Mar. Nenek Sutik, orang-orang pasar, mereka juga punya keluarga. Mereka dihina, dipaksa pindah, disingkirkan. Dan kamu pikir keluargaku pantas dibakar hidup-hidup di media begitu? Yang kulaporkan adalah tindakan ayahmu, bukan keluargamu. Tapi hasilnya tetap sama. Nama kami rusak. Ia membalikkan badan. Suaranya gemetar saat berkata, "Kamu bukan temanku lagi kok." Langkahnya menjauh, dan tak sekalipun ia menoleh. Dan di momen itu, aku merasa hancur. Bukan karena publik tahu siapa dalang di balik peristiwa Lapangan Timur. Tapi karena sahabatku sendiri tak lagi bisa membedakan mana kejujuran dan pengkhianatan. Malam harinya, aku duduk di atas kasur tanpa daya. Video terbaru yang kuunggah tentang sistem pengamanan yang dibangun oknum ASN sudah ditonton ratusan ribu kali. Tapi tak ada rasa puas di dada ini. Justru yang ada, kehampaan. Tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Mas Iko. Suara di ujung sana terdengar berat. Ya, siapa ini? Saya Anton. Saya mantan staf magang di dinas sosial. Saya lihat video Anda. Saya punya dokumen yang bisa melengkapi semua bukti Anda. Tapi, saya butuh jaminan. Mereka bisa cari saya kalau tahu saya bocorkan ini. Aku menegakkan punggung. Saya akan lindungi identitas Anda sebisa mungkin. Tapi tolong, kirimkan dokumennya. Baik. Tapi kita harus ketemu. Jangan lewat email. Ini terlalu sensitif. Di mana? Besok malam, di taman belakang gedung olahraga lama. Jam 8. Klik, sambungan terputus. Aku duduk kaku, besok. Malam, aku mungkin akan membuka pintu terakhir ke ruang yang lebih gelap dari sebelumnya. Dan kali ini, mungkin tak ada jalan pulang. Angin malam menghempas pelan saat aku tiba di taman belakang gedung olahraga lama. Lampu-lampu taman redup, sebagian bahkan mati. Langkahku menyusuri jalan setapak yang sepi, hanya ada suara dedaunan dan detak jantungku sendiri yang terdengar
Kencang, jam tanganku menunjukkan pukul 20.05. Anton belum terlihat. Aku duduk di bangku beton yang menghadap ke pohon besar. Sesekali menoleh, gelisah, di saku jaketku, ponsel siap direkam diam-diam. Kali ini, aku tak mau kehilangan bukti apapun. 5 menit berlalu. 10. Tiba-tiba dari arah semak muncul sosok pria bertopi hitam. Wajahnya tertutup masker. Ia berjalan pelan, lalu duduk di bangku seberangku. "Iko?" tanyanya lirih. Aku mengangguk. Dia menoleh ke kanan dan kiri. "Maaf telat, aku sempat diikuti tadi, tapi sepertinya aman." Tanpa bicara panjang, ia mengeluarkan map lusuh dari dalam tas kecilnya. Isinya tebal. Puluhan lembar fotokopi dokumen, kwitansi, dan lembar pengesahan anggaran. Ini semua salinan. Dokumen asli ada di tangan seorang mantan bendahara yang sekarang sembunyi di luar kota. "Tapi ini cukup buat buka semuanya," katanya cepat. Aku membukanya. Di dalamnya tertulis nama-nama pejabat, jumlah dana, dan proyek-proyek fiktif. Ada juga foto pertemuan gelap yang berlangsung di hotel, semua lengkap dengan tanggal dan bukti. Transaksi tunai, aku menatap Anton. "Kamu sadar ini bisa jadi bukti utama?" Ia mengangguk. "Dan karena itu, kamu harus hati-hati." Aku juga. Belum sempat aku menjawab, dari kejauhan terdengar suara langkah cepat. Anton langsung bangkit. "Mereka nyusul. Aku harus pergi. Simpan itu baik-baik." Ia melesat ke arah belakang. Taman, menghilang dalam gelap. Aku ikut berdiri, degup jantung makin tak karuan. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundakku keras dari belakang. Aku berbalik, terlambat. Satu pukulan menghantam rahangku. Dunia berputar. Aku terjatuh, map terlepas dari tangan. Samar-samar kulihat dua pria berjaket gelap merebut dokumen itu. "Berani banget kamu nyebar aib orang penting," salah satunya berteriak. Tendangan menghantam rusukku. Aku hanya bisa meringkuk, darah mengalir dari bibirku. Sebelum mereka pergi, satu suara terdengar jelas di telingaku. "Berhenti sebelum kamu ikut dikubur." Mereka kabur. Aku terkapar di jalan setapak. Lampu taman berkedip pelan, dan langit malam menutup segalanya dengan sunyi yang menyakitkan. Hari itu, pagi datang terlalu cepat. Aku terbangun dengan tubuh yang terasa nyeri, kepala yang berat, dan pandangan yang kabur. Rasa sakit akibat pukulan semalam masih terasa jelas di wajahku. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku sudah jauh terjebak dalam permainan ini, terlalu dalam untuk bisa keluar dengan mudah. Aku menatap ponsel yang tergeletak di atas meja kecil di samping tempat tidur. Ada beberapa pesan masuk. Dari Damar, dari Anton, dan satu pesan yang membuat napasku tercekat. Dari sahabat lama, Raka, seorang pengacara yang juga teman dekatku semasa kuliah. "Iko, kamu harus berhenti. Itu bukan cuma soal ayahmu, tapi juga nyawamu." Mereka tidak main-main. Aku memejamkan mata. Rasa sesak mulai menyerbu dada. Raka selalu memperingatkanku, tapi aku menutup telinga. Kini, aku tahu, semuanya sudah terlambat. Aku telah menyeret semuanya terlalu jauh. Setelah kejadian malam itu, aku merasa seolah dunia menutup rapat-rapat di sekelilingku. Aku tidak bisa berbuat banyak. Bahkan Anton, yang sebelumnya begitu yakin, kini menghilang tanpa jejak. Tidak ada kabar, tidak ada petunjuk. Pesan terakhirnya hanya berisi, "Maaf, aku tidak bisa melanjutkan. Aku merasa sendirian." Keputusan untuk melanjutkan atau berhenti kini berada di ujung tanduk. Pikiranku kacau. Aku ingin melawan, tapi seiring berjalannya waktu, aku semakin sadar bahwa aku hanya melawan arus yang terlalu besar. Dunia ini tak akan membiarkan orang-orang seperti aku menang. Hari itu, aku kembali ke pasar tempat aku pertama kali melihat kejadian yang mengubah hidupku. Di sana, aku melihat nenek Sutik sedang duduk di depan lapaknya, menjajakan sayur dengan tenang. Wajahnya penuh keriput, namun senyumnya tetap ramah. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Nenek Sutik tak berkata apa-apa, hanya tersenyum kecil. "Nek," kataku. "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia menatapku, seolah menimbang jawabannya. "Mas Iko, apa yang terjadi itu sudah lewat.
Jangan terlalu dipikirkan. Dunia ini memang kadang tidak adil. Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau yang menyayat hatiku. Seolah dia tahu apa yang kurasakan. Aku tidak bisa membiarkan orang seperti itu lolos begitu saja, Nek. Dia merendahkanmu, menghina orang-orang di sini. Nenek Sutik tersenyum lembut. Mas Iko, dalam hidup ini kita tak selalu bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Jangan sampai niat baikmu merusak kedamaian dalam hatimu. Aku terdiam lama. Kata-katanya menancap dalam, dan tiba-tiba aku merasa bingung. Apa yang sebenarnya aku perjuangkan? Keadilan? Atau hanya harga diri sendiri? Mungkin selama ini aku tidak pernah benar-benar tahu. Malam itu, aku duduk sendiri di meja makan, memandangi dokumen-dokumen yang kini berserakan di atas meja. Aku mulai merasa ragu. Apakah ini semua layak diteruskan? Dunia ini sudah terlalu banyak dikendalikan oleh orang-orang yang berkuasa. Aku hanyalah satu butir pasir di dalamnya. Saat aku mulai meremas dokumen itu dengan tangan gemetar, ponselku berdering lagi. Ternyata Damar. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawabnya. Ko, aku ingin bicara, katanya dengan suara berat. Tapi, aku bukan datang sebagai teman. Aku datang sebagai seseorang yang ingin kamu berhenti. Aku bisa mendengar suara kekesalan di balik kata-katanya. Damar, apa yang kamu inginkan? Kamu harus berhenti mengejar ini. Berhenti mengungkit masa lalu. Mereka bisa melukai kamu lebih dalam lagi. Aku terdiam, lalu memutuskan untuk berkata, aku tak bisa berhenti. Aku harus melawan. Kenapa? Apa yang kamu dapatkan dari semua ini, Ko? Damar terdengar putus asa. Kamu berpikir bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Apa kamu kira mereka akan membiarkanmu menang? Mereka sudah punya kekuatan untuk menghancurkanmu. Kata-kata Damar semakin menggerogoti keyakinanku. Aku berpikir sejenak. Dalam hati, aku tahu dia benar. Aku tidak akan bisa menang melawan kekuatan yang begitu besar. Aku akan melawan. Tidak, ada jalan lain. Kalau aku berhenti sekarang, aku sama saja menodai apa yang sudah aku perjuangkan. Apa yang kamu perjuangkan, Ko? Bukan keadilan. Itu hanya alasan. Kamu hanya mencoba membuktikan sesuatu pada dirimu sendiri. Suara Damar semakin melemah. Jangan biarkan itu menghancurkan kita, temanku. Tapi aku tahu, sudah tak ada jalan kembali. Aku harus melawan, entah dengan cara apa. Setelah percakapan itu, aku kembali ke kamar dan menatap dokumen-dokumen yang kini tergeletak dengan berantakan. Mungkin ini saatnya untuk bertindak lebih jauh, walaupun aku tidak tahu lagi apakah aku bisa keluar hidup-hidup dari semua ini. Tapi, satu hal yang aku tahu pasti. Aku tak bisa mundur. Tak bisa. Terlalu banyak yang telah aku korbankan. Dan aku takkan berhenti sebelum kebenaran itu terungkap, meski itu berarti harus mengorbankan lebih banyak hal lagi. Tapi apakah aku siap menanggung semua akibatnya? Dan jika aku bertahan, akankah aku kehilangan lebih dari sekadar persahabatan dan harga diri? Pagi itu, aku berdiri di depan kantor kejaksaan. Di tanganku, sebuah amplop tebal berisi salinan dokumen yang bisa menghancurkan banyak orang. Tanpa ada pilihan lain, aku tahu ini adalah langkah terakhir yang harus kuambil. Dengan langkah mantap, aku masuk ke dalam. Semua yang ada di sekitarku terasa kabur. Hanya ada satu tujuan, kebenaran. Mas Iko, kamu benar-benar ingin melakukannya? Tanya Damar lewat pesan singkat. Ingat, ini bisa menghancurkan hidupmu. Aku membalas singkat. Aku harus melakukannya, Damar. Untuk Nenek Sutik, untuk semua yang tak bisa bersuara. Di ruang penyelidikan, aku menyerahkan semua bukti. Keputusan ada di tangan mereka sekarang. Aku hanya bisa berharap ini akan membawa perubahan. Namun, saat aku keluar dari gedung itu, ada rasa yang datang begitu cepat. Kemenangan? Mungkin. Tapi, aku tahu perjalanan ini akan membentukku menjadi seseorang yang berbeda. Dan satu hal yang pasti, tidak ada yang akan sama setelah ini.